Bab 3333. Bertarung mati-matian. Kakin, aku sudah merasakan akan segera penuh. Aku perlu menyerap sebentar lagi, pasti akan bisa berhasil, ujar monster pelindung bintang berbulu emas. Awalnya mereka memerlukan waktu 3 hari. Akan tetapi, karena Erikin sudah menyaring semua energi ini ditambah bantuan dari energi pencerahan, sekarang hanya membutuhkan waktu 1/3 saja. Monster pelindung bintang berbulu emas yang paling kuat akan segera mengalami perubahan. Sudah tidak sempat. Ini sudah termasuk cepat, tapi masih kurang. Erikin menggeleng kepala, lalu memindahkan monster pelindung bintang berbulu ungu dan berbulu merah. Sekarang, kamu menyerap semua energi kehidupan dan Reiki ini, segera mengalami peningkatan. Monster pelindung bintang berbulu emas melihat Erikin begitu serius, pun mulai fokus. Dia juga mengetahui bahwa dua master di sana sedang berjuang mengulurkan waktu demi mereka. Roar! Sekarang semua energi milik dia sendiri, ditambah Erikin juga mengeluarkan sebagian Reiki dan energi kehidupan, monster pelindung bintang berbulu emas juga berjuang sepenuh tenaga. Beberapa saat kemudian, monster pelindung bintang berbulu emas bergetar dan mengaum kuat. Ekspresi sangat menderita, badannya terus membesar dan memanjang. Awalnya panjang tubuh hampir 1 meter sekarang sudah hampir 2 meter, memanjang hampir 1 kali lipat. Boom! Muncul satu sambaran petir dari awan hitam. Hukuman langit monster pelindung bintang sudah dimulai. Monster pelindung bintang berbulu emas langsung menerobos masuk. Satu persatu sambaran petir dihancurkan olehnya. Badan monster pelindung bintang semakin kekar saat sambaran petir ini lenyap. Wajahnya yang imut tadi berubah menjadi dewasa dan lebih berwibawa. Kakin, aku berhasil. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya monster pelindung bintang berbulu emas. Kalian berdua tetap di sini. Kamu cepat ikuti aku. Meski sudah dewasa, di mata Erikin dia tetaplah bocah kecil. Satu tangan memeluk monster pelindung bintang berbulu emas, lalu meninggalkan pembagian jiwa di sini untuk mengawasi raksasa penelan langit. Kemudian Erikin langsung bergegas ke terowongan bawah tanah. Hal ini tidak perlu diselesaikan semuanya baru pergi. Dia membiarkan monster pelindung bintang berbulu ungu dan berbulu merah tetap di sini menyerap, sedangkan dia pergi menolong orang. Ini namanya sambil menyelam minum air. Jalur pegunungan sudah dipenuhi dengan iblis monster dan aroma darah yang menyengat saat Erikin datang ke sini. Pak Tuadi dan Pak Tuali duduk bersila di tanah, wajah mereka sangat pucat dan energi lebih lemah dari sebelumnya. Tongkat Pak Tuadi sudah patah sedikit, sedangkan Pak Tuali sudah mengganti sebuah pedang abadi. Karena kondisi sudah genting, mereka berdua baru terpaksa membuka tas penyimpanan yang diberikan Erikin. Awalnya mereka mengira akan ada jurus ajaib, tak disangka setetes darah saja. Setetes darah ini sedang memancarkan cahaya Reiki di atas kepala mereka. Ada seekor burung raksasa merah ilusi yang terus berterbangan di atas kepala mereka dan mengawasi kondisi di sekitar. Jarak cahaya yang dipancarkan tetesan darah ini adalah 10 meter, membuat iblis monster tidak berani maju dan ketakutan. Semua iblis monster tidak berani maju karena satu tetes darah ini. Darah burung vermilion. Binatang sakti, penguasa dalam iblis monster. Mereka memiliki satu kewibawaan yang ajaib, setiap gerakan bisa membuat iblis monster langsung tunduk dan ketakutan. Darah burung vermilion ini juga memiliki efek yang sama. Saat ini, tidak peduli dua pangeran kaisar iblis bagaimana memerintah, para iblis monster ini juga tidak berani maju satu langkah pun. Ini adalah kehebatan dari aliran darah.
tidak bisa dilawan dengan serangan apapun. Tak kusangka Erik Kin ini memiliki banyak benda pusaka. Pak Tua di menengadah kepala melihat setetes darah ini lalu menghela napas. Darah binatang sakti murni sama sekali tidak ada di daratan Jiushu ini. Meski dia berasal dari dunia besar, benda ini juga sangat langka. Dia demi kita dua, Pak Tua sudah mengeluarkan segala yang dia miliki. Kita sudah berutang budi dengannya. Iya, aku akan memberikan segala aset pelatihan yang dia butuhkan jika bisa selamat keluar dari sini, ujar Pak Tua Li dengan serius. Tentu saja, kalau kita mati di sini pasti tidak bisa membalas budi ini. Tapi, bisa hidup keluar dari sini, pasti akan membalas kebaikan ini. Kamu sudah memenuhi semua aset pelatihan yang dia butuhkan, jadi aku harus bagaimana? Ujar Pak Tua di sambil menggaruk kepala. Bukannya kamu utang 1000 batu mutiara awan hitam dengannya, berikan saja lebih banyak, ujar Pak Tua Li. Aku hampir saja lupa. Kapan aku utang begitu banyak batu mutiara awan hitam? Sialan, aku sudah mengerti. Dia sudah menghitung bunga dan segalanya. Ujar Pak Tua di sambil tersenyum pahit. Pas berpisah dengan Erik Kin, dia bercanda denganku bilang aku utang batu mutiara dengannya. Aku masih sedikit bingung, karena waktu mendesak aku juga tidak banyak tanya. Sekarang mengingat kembali, Erik Kin sudah memasukkan biaya darah burung vermilion ke dalamnya. Jangan menghayal terlalu jauh, kita harus terus bertahan dan mengulurkan waktu sampai dia datang. Mungkin sekarang dia sudah menemukan cara kilat meningkatkan monster pelindung bintang, ujar Pak Tuadi. Mungkin saja. Tapi, 3 hari menjadi 1 hari. Tetesan darah ini pasti akan lenyap. Pak Tuali tidak berani berkata terlalu jujur. Ingin meningkat kekuatan monster pelindung bintang secepat ini adalah hal yang mustahil. Kita jangan berpikir terlalu jauh, kumpulkan tenaga untuk bertarung. Mungkin ini pertarungan terakhir kita. Pak Tua, pedang abadimu itu tidak rusak, kan? Tanya Pak Tuadi. Tentu saja, masih ada satu cahaya membunuh di dalamnya. Pas mereka berdua menyerbu aku langsung membunuh mereka, alhasil mereka tidak mendekat, ujar Pak Tuali yang sedikit kesal. 2 bocah kecil itu sudah terluka 2 kali, ditambah dengan darah burung vermilion ini, mereka pasti tidak berani mendekat. Sepertinya pas kita sudah sekarat, mereka baru akan berani mendekat. Darah burung vermilion akan segera habis. Aku sudah siap untuk bertarung. Pak Tuali, sebuah kehormatan bisa mati bersamamu. Sama. Kita mati karena Kingzu, kita mati demi membunuh iblis monster akan lebih terhormat daripada mati karena masa hidup berakhir. Ekspresi 2 Pak Tua ini kembali semangat dan bangkit. Langkah kaki mereka terhuyung-huyung, rambut sedikit berantakan, baju sudah berwarna merah darah, tapi niat bertarung masih belum lenyap. Bertarung mati-matian dan tidak takut mati. Mereka berdua mengangkat senjata masing-masing, menunggu tetesan darah ini habis dan menyerang. Saat mereka sudah membara semangat juang, dari kejauhan muncul suara yang menjatuhkan semangat. Semuanya berhenti, aku ada sandera. Suara ini sangat kuat dan nyaring. Suara yang dikeluarkan dari jimat perkuat energi. Bocah Kin datang. Bukankah dia sedang meningkatkan kekuatan monster pelindung bintang? Kenapa datang ke sini? Klang. Tongkat di tangan Pak Tua dijatuh, Pak Tuali membelalakkan mata. Bersambung.